Cek 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 becek cek. Udah aman? Oke. Cek. Oke. Yuk. Selamat datang di channel Bang Movie. Pada episode kali ini, Bang Movie bakal mengulas jalan cerita salah satu film paling aneh dari Jepang. Judulnya The House. Yang rilis pada tahun 1977. Buat kamu yang pengen nonton, silahkan tinggalkan logika dan akal sehatnya dulu. Karena film ini aneh banget. Ya semacam goblok lah. Genrenya pun mix antara horor, fantasi, drama, komedi, dan juga action. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ulas filmnya. Sebenarnya setup film ini seperti kebanyakan film horor pada umumnya, yaitu sekumpulan orang yang pergi ke suatu tempat dan mengalami pengalaman menyeramkan di tempat itu. Hanya saja film The House ini menyajikannya dengan sangat berbeda. Pertanyaannya adalah, apa motivasi mereka datang ke sana? Sebelum dijelaskan, kita berkenalan dulu dengan tokoh utama dan para ensemble-nya. Tokoh utama dalam film ini adalah cewek cantik bernama Gorgeous yang memiliki sahabat bernama Fantasi. Di awal adegan, kita akan melihat kedekatan mereka berdua yang ditampilkan dengan montage aneh yang berkesan psychedelic. Kesan itu pula yang akan kita lihat pada efek-efek selanjutnya. Setelah itu, terjadilah konflik pertama dalam film ini, yaitu ayah Gorgeous mengenalkan seorang wanita yang akan menjadi ibu tiri Gorgeous. Gorgeous pun marah dan lari ke kamarnya. Inilah awal motif Gorgeous ingin pergi ke rumah tantenya, di mana saat di kamar, Gorgeous yang kangen dengan almarhum ibunya lalu melihat foto-foto lama mereka. Dan Gorgeous menemukan foto bersama si tante. Dari sinilah muncul ide Gorgeous untuk main ke rumah si tante. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan teman-teman Gorgeous yang sama-sama mempunyai nama sesuai dengan karakternya. Yang pertama adalah Kung Fu, si jago bela diri. Lalu ada Melody, si jago main alat musik. Sweet yang sepertinya orangnya baik atau manis. Profesor yang dari tampilannya udah jelas dia itu kutu buku. Dan juga Mac yang entah maksudnya apa, MacBook gitu. Tapi sepertinya dia ini hobi makan. Sebenarnya teman-teman Gorgeous sudah punya rencana liburan musim panas masing-masing. Dan salah satunya adalah Fantasi yang ingin berlibur dengan guru favoritnya, yaitu Pak Togo. Namun entah gimana, akhirnya Gorgeous pun berhasil menghasut teman-temannya untuk ikut berlibur dengannya ke desa rumah si tante. Pada saat proses keberangkatan menuju rumah si tante, beberapa adegan goblok pun terjadi. Seperti Pak Togo yang tiba-tiba kepleset dan pantatnya tersangkut panci karena menghindari kucing yang lewat. Wadaw, kucing ini akan memainkan peranan penting dalam film ini. Pak Togo yang pantatnya kejepit panci akhirnya gagal ikut berangkat ke rumah si tante. Scene selanjutnya juga di stasiun gak kalah aneh, dimana rombongan teman-teman Gorgeous tiba-tiba menyalami para cowok-cowok hipster yang entah siapa dan fungsinya apa. Sepasang kekasih yang ngobrol di depan pintu kereta dan menghalangi orang-orang yang masuk. Dan si kucing pun sudah ada di dalam kereta. Perjalanan di kereta juga digambarkan dengan animasi yang cukup psychedelic ya. Dan di dalam sana Gorgeous bercerita tentang desanya dan tantenya. Intinya si tante ini berpisah dengan tunangannya karena perang. Dan tunangannya itu gak pernah pulang lagi. Namun si tante tetap setia buat nungguin si tunangannya pulang. Mereka pun tiba di desa Satoyama. Gorgeous dan kawan-kawan yang tidak tahu jalan diarahkan oleh si kucing untuk menuju rumah si tante. Amazing. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan dengan pemandangan indah khas desa di Jepang yang masih sangat asri. Lalu mereka pun bertemu dengan seorang penjual semangka yang kemunculannya, sudahlah. Gorgeous dan kawan-kawan menanyakan alamat rumah si tante ke tukang semangka itu. Dan ditunjukkanlah rumahnya yang berada di atas bukit. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah si tante. Kejanggalan pun mulai terjadi saat mereka tiba di depan rumah si tante. Seperti burung yang tiba-tiba melintas, tapi hanya ada satu orang yang menyadari. Kayak, apa sih maksudnya gitu? Lanjut. Si tante pun keluar dengan kursi rodanya yang langsung disambut oleh si kucing. Kemudian mereka sepertinya ingin mengabadikan momen itu dengan foto bersama. Namun si kucing tiba-tiba mengeluarkan sinar dari matanya dan kamera pun terjatuh. Dalam setelah itu, Mac pun muncul membawa semangka. Keanehan yang goblok kembali terjadi saat mereka masuk ke dalam rumah, di mana kristal lampu tiba-tiba jatuh ke arah Gorgeous dan kawan-kawan. Namun Kung Fu yang melihat itu langsung sigap menepisnya, seperti dalam film action. Di rumah itu pun banyak properti-properti aneh seperti kerangka manusia, piano usang, foto-foto kucing, dan juga kulkas yang rusak.
Nah, karena kulkasnya rusak, Mac dan Gorgeous pun menaruh semangkanya ke dalam sumur biar dingin. Si tante yang melihat Mac di depan sumur bilang kalau Mac terlihat lezat dan bulat. Gimana ya maksudnya ya? Apa si tante ini semacam kanibal gitu? Lanjut dulu. Mereka pun makan bersama. Setelah makan, Mac pergi ke toilet dan Sweet matanya kedap-kedip ngeliat profesor yang nggak pakai kacamata. Ini entah semacam cacingan atau emang ada maksud tersembunyi di dalam scene ini. Karena Mac nggak balik-balik, akhirnya Fantasi pun berinisiatif mencari Mac ke area sumur. Kegoblokan pun kembali terjadi. Fantasi yang berniat mengambil semangka ternyata malah menemukan kepala. Kepala itu pun langsung menggigit pantat Fantasi. Dan kalau dilihat-lihat kepala itu sepertinya wajahnya Mac ya. Apakah Mac ini udah jadi hantu atau ini hanya hayalan Fantasi aja nih? Fantasi yang ketakutan berlari ke arah teman-temannya dan ingin menjelaskan kalau dia melihat kepala di sumur tapi dengan terbata-bata. Kungfu dan yang lainnya pun pergi ke sumur untuk mengeceknya. Namun mereka hanya menemukan buah semangka dan semangka itu pun langsung mereka makan sebagai hidangan penutup. Fantasi yang masih parno melihat ke arah si tante. Dia pun berhalusinasi seakan-akan si tante memakan bola mata. Gorgeous pun berusaha menenangkan Fantasi. Selesai makan, beberapa dari mereka ada yang membereskan piring, mengepel lantai, dan juga mandi air panas. Namun Mac belum juga ditemukan. Selanjutnya kita akan melihat keindahan tubuh Gorgeous yang sedang mandi air hangat. Mantap. Namun tiba-tiba beberapa helai rambut muncul dari dalam air. Di sisi lain, Kungfu yang sedang memotong kayu diserang oleh rombongan kayu bakar yang digunakan untuk memanaskan air Gorgeous. Namun itu semua berhasil diatasi Kungfu dengan mudah. Fantasi yang sedang beres-beres gak sengaja ngeliat si tante masuk ke dalam kulkas. Dia pun kaget. Dia bingung antara halusinasi atau kejadian nyata. Setelah itu disusul dengan montas si tante menari-nari kegirangan sambil makan tangan manusia. Bisa jadi itu adalah tangannya Mac. Karena di scene sebelumnya si tante kan bilang kalau Mac terlihat lezat. Kayaknya si tante ini udah bukan manusia lagi. Lanjut. Setelah mandi, Gorgeous masuk ke dalam ruangan yang terdapat cermin dan meja rias. Dia pun menggunakan beberapa alat makeup yang ada di sana dan menatap ke arah cermin. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi si tante. Lalu cermin pun pecah dan tubuh Gorgeous sepertinya terbakar. Apa gimana gitulah, pokoknya aneh deh gitu ya efeknya. Di sisi lain, Sweet masuk ke dalam ruangan yang ada bonekanya. Lalu tiba-tiba setelah mata si kucing mengeluarkan sinar, Sweet pun langsung diserang oleh kasur dan bantal. Teriakan Sweet terdengar oleh Kungfu, Profesor, dan Fantasi. Mereka pun datang ke arah Sweet. Yang tersisa hanya si kucing dan celana dalamnya. Akhirnya mereka pun pergi mencari Gorgeous ke ruangan cermin. Saat bertemu dengan Gorgeous, entah kenapa tiba-tiba efek kamera jadi patah-patah. Sikap Gorgeous pun menjadi sedikit aneh. Gorgeous diminta untuk menelpon polisi, namun dia bilang teleponnya rusak. Gorgeous selalu pamit ke teman-temannya untuk pergi sendirian ke kantor polisi. Teror rumah pun dimulai. Tiba-tiba seluruh pintu dan jendela tertutup. Mereka pun berlarian ke sana kemari untuk mencari jalan keluar, namun tidak berhasil. Untuk menenangkan diri, mereka meminta Melody untuk memainkan piano. Kan serem ya pianonya ya. Oke, pada saat Melody memainkan piano, Kungfu mendengar suara senandung mirip suara Gorgeous. Kungfu pun mengajak Profesor untuk mengecek ke arah suara. Melody yang ditinggalkan berdua dengan Fantasi pun mulai bersikap aneh. Dia tidak bisa berhenti bermain piano sampai akhirnya piano itu pun menelan Melody dan hanya menyisakan tangannya. Namun adegan piano menelan Melody ini gak horor sih ya, kelihatannya ini lebih ke kocak ya dibanding serem ya. Ya gitu deh. Kungfu dan Profesor pergi ke ruangan atas dan menemukan Gorgeous yang udah berpakaian pengantin. Profesor kemudian menemukan buku diary di dekat Gorgeous lalu mengambilnya. Gorgeous pun pergi menghilang. Tiba-tiba Kungfu melihat ke arah sebuah jam yang ternyata di dalamnya adalah kepala Sweet. Itu pun membuat Kungfu sedih. Jadi orang-orang yang mati ini sepertinya akan menjadi bagian dari rumah. Mereka pun kembali ke tempat Fantasi dan menemukan Fantasi yang pingsan bersama dengan sepotong tangan Melody. Namun gobloknya, jari-jari Melody yang putus masih memainkan piano. Mereka pun akhirnya pergi ke kamar untuk menenangkan diri.
Profesor mulai membaca buku diary yang ditemukannya. Ternyata itu adalah diary si tante yang berisi tentang curhatan kesepiannya menanti tunangannya di rumah sendirian. Kegoblokan belum berakhir, karena setelah itu tiba-tiba muncul kepala Gorgeous yang sangat besar. Wadaw! Lalu berganti lagi nih jadi bibir, mata. Gorgeous pun bilang kalau dia udah gak berada di dunia ini dan dia sekarang sudah berada di dunia si tante. Setelah itu benda-benda mulai berterbangan dan menyerang mereka. Namun Kung Fu tetap sigap dan menghadang itu semua. Kung Fu pun pergi untuk mencari bantuan, namun dihadang oleh Gorgeous. Akhirnya mereka pun bertarung sengit seperti film Kung Fu di Cina. Scene pun beralih, ternyata Pak Togo sedang dalam perjalanan untuk menyusul mereka. Dia pun sempat makan di kedai ramen yang tukang jualannya itu seekor anjing. Mungkin ini namanya ramen yang rasanya anjing banget. Gak kalah sama Odading Mang Oleh ya. Lalu Pak Togo pun melanjutkan perjalanan dan bertanya ke tukang semangka. Namun si tukang semangka bilang kalau cewek-cewek itu tuh udah dimakan. Dan tukang semangka itu tiba-tiba berubah menjadi tengkorak. Pak Togo yang ketakutan pun berteriak, "Pisang, pisang!" Kenapa teriaknya pisang ya? Oke, lanjut dulu. Kung Fu kembali ke kamar untuk menolong Fantasi dan Profesor. Sepertinya mereka sadar kalau biang keroknya adalah si kucing. Kung Fu pun berusaha menghancurkan lukisan si kucing, namun tiba-tiba dia dihadang oleh tutup lampu. Tutup lampu itu memakan Kung Fu hingga menyisakan hanya kakinya aja. Walaupun hanya tersisa kaki, Kung Fu tetap menyelesaikan misinya dan menendang lukisan kucing sampai keluar darah. Darah dari lukisan kucing itu pun membanjiri seluruh kamar. Fantasi dan Profesor masih berusaha untuk bertahan. Namun tiba-tiba Profesor kehilangan kacamatanya dan tidak bisa melihat. Profesor pun masuk ke dalam air dan tenggelam, menyisakan Fantasi yang terombang-ambing terbawa arus hingga ke tangga. Saat di tangga dia bertemu dengan Gorgeous. Namun saat dilihat di air, wajah Gorgeous berubah menjadi si tante. Sepertinya mereka sudah bersatu dan menjadi penunggu rumah ini. Adegan pun beralih. Kali ini calon ibu tiri Gorgeous yang entah kenapa tiba-tiba dalam perjalanan menuju rumah si tante. Calon ibu tiri pun sempat berhenti di tukang semangka dan hanya menemukan mobil yang berisi pisang. Jadi ini nih yang dinamakan omongan adalah doa. Pak Togo sepertinya sudah menjadi pisang beneran. Calon ibu tiri pun melanjutkan perjalanannya dan tiba di depan rumah si tante. Akhirnya dia pun bertemu Gorgeous dan berbicara empat mata. Namun saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba efek api muncul dari wajah si calon ibu tiri. Film pun tamat. Kesimpulannya adalah, rumah angker si tante ini akan memakan setiap orang yang datang ke rumahnya. Dan orang-orang itu akan menjadi bagian dalam rumah ini. Sedangkan Gorgeous adalah penghuni yang menggantikan si tante. Mungkin karena si tante ini udah terlalu tua ya. Karena film ini dibuat pada tahun 1977, jadi efek-efek yang aneh itu mungkin dulu terkesan keren dan beda. Bisa jadi ini adalah pelopor film horor fantasi. Ya, dengan segala keanehan dan kegoblokan yang kita tonton, namun film ini cukup menghibur dan layak untuk ditonton untuk semua orang ya. Jadi Bang Movie kasih skor 6,5 dari 10. Oke, cukup sekian ulasan film kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.